gue ngerasa kayak ada yang ngeganjel aja gitu di tubuh gue, bahwasannya kok ini kayak ada yang ngikutin gue ya gitu loh. Yo, what's up, emang lagi bersama dengan gue, Mail. Welcome to comeback. This is my channel, Sobat Kecil. Oke, cuy, seperti biasa, gimana kabar lu hari ini? Semoga sehat-sehat selalu, semoga diberikan umur yang panjang, dan semoga apa yang disemogakan, semoga tersemogakan. Amin. Cuy, balik lagi di segmen malam Jumat gue, yang dimana setiap malam Jumat gue bakal upload tentang sebuah kejadian-kejadian, entah itu kejadian horor, kejadian mistis, cerita horor, cerita mistis, ataupun tentang hal-hal yang di luar logika deh, pokoknya masih begitu. Oke cuy, jadi di video kali ini gue bakal membacakan sebuah cerita horor. Bahwasannya minggu kemarin itu gue sempat bikin story di WA, bikin story tentang pengalaman paling menyeramkan apa yang pernah kalian rasakan di sekolah kalian. Oke, gue nggak tahu ya itu entah di sekolahan kah, ataupun di kampus kah, ataupun di tempat pekerjaannya kah. Ya kita mah nggak ada yang tahu, cuman ya gue bakal ngebahas tentang itu deh. Cuman nggak banyak sih, paling ya cuman ya semampunya aja gitu loh. Oke, cuy, langsung aja ke intinya. Oke, cuy. Jadi di video kali ini gue bakal membacakan sebuah cerita horor tentang yang ada di sekolah-sekolah. Oke, jadi gue sempet kemarin itu ngebacain cerita teman virtual gue sepintas-sepintas saja, dan konon katanya itu dia mempunyai 5 pengalaman, kalau nggak salah tuh ada 5 pengalaman dia yang menurut dia itu serem. Cuman gue nggak tahu ya, mungkin menurut dia serem tapi menurut kita enggak, atau mungkin menurut dia enggak kita serem gitu, atau gimana sih. Iya, jadi langsung aja di cerita yang pertama nih cuy. Sebelum saya cerita bang, perkenalkan, nama sekolah gua adalah SMK Negeri 1 Kota Sorong. Sorong di mana tuh? Kalau yang tahu komen dah di bawah ya. Sekolahnya sih nggak serem-serem amat, kelihatannya seperti sekolah biasa pada umumnya. Tapi ada beberapa tempat yang dihuni sama penunggu sekolah di situ. Oh berarti ini sekolahnya itu nggak jauh beda sama sekolah gua waktu di SMA ya. Jadi mungkin sekolah dia ini ya pasti menurut gue sih setiap sekolah pasti ada aja penghuninya, dan nggak semuanya nggak ada gitu. Pasti ada aja sekolah pasti ada penghuninya. Jadi kata dia ini sekolah dia ini kelihatannya biasa-biasa aja tuh, tapi ada aja penunggunya. Yang pertama, sumur akuntansi di situ pernah. Yang pertama sumur akuntansi. Oke. Di situ pernah ada kejadian salah satu siswa yang mengikuti eskul di sekolah pada sore hari, pas mau pulang sekolah, nggak tahu mereka ribut atau bagaimana, pulangnya langsung kerasukan. Dan kejadiannya udah hampir maghrib. Dan pas dirasuki, orang yang dirasuki ini terbang dengan tangan terbuka dan hampir lebih 1 meter dari tanah melayangnya. Set. Jadi di yang pertama nih kata dia di sekolahnya itu ada sumur. Itu mungkin sumur akuntansi itu lebih dekat dengan jurusan akuntansi mungkin ya. Dan di situ ada salah satu siswa yang bahwasanya dia lagi mengikuti eskul. Mungkin gua nggak tahu ya siswa temennya ini entah dia lagi kotor ataupun emang dia lagi pecicilan aja gitu loh. Bahwasanya kalau orang-orang yang lagi pecicilan ya itu bakal gampang banget dimasukin sama sesuatu makhluk halus gitu loh. Jadi kalau misalkan lu ada di sebuah tempat ataupun lagi di sekolah deh, ya intinya mah jaga sikap aja sih, itu aja. Dan ini menurut gue serem juga sih ya. Itu bisa terbang gitu gimana ceritanya John? Gue aja pengen terbang tapi nggak bisa tuh, kecuali itu tuh. Tahu sendiri lah lu mah. Oke, lanjut. Terus tempat kedua kelas bagian TKJ. Di bagian salah satu kelas di sana sangat angker dan paling jarang siswa pakai buat eskul di situ karena di dalamnya terdapat kuntilanak yang berdiri di pojokan dan selalu menampakkan diri dengan sekilas. Tempat kedua itu, jadi di tempat keduanya di bagian kelas TKJ di sana sangat angker. Oh, jadi menurut siswa-siswa yang ada di SMK 1 Kota Sorong,
bahwasanya di pojok kelas itu dibilangnya angker ya. Dan di situ terdapat kuntilanak yang suka nampakkan diri. Gua nggak tahu ya itu kuntilanak juga mungkin dia nampakkan diri, mungkin ini lagi terganggu mungkin kan. Jadi ya itu aja sih gue bilang tadi tuh, kalau misalkan lu lagi ada apa-apa, misalnya lagi ada apa-apa sih, kayak kalau lu lagi di sekolah di mana deh, jaga sikap aja gitu ya. Terus juga kalau lagi ada apa-apa mah jangan kebanyakan bengong sih, itu aja. Nah, next. Yang tempat ketiga di samping WC TKJ, di situ ada lontong pocong. Tempat ketiga di samping WC TKJ, di situ ada pocong yang jaga terkadang mondar-mandir di daerah situ. Kayak security anjing. Tempat yang keempat di pohon besar, bagian tanah di situ sering terjadi kerasukan sampai-sampai kami petugas PMR capek urus mereka. Dan kejadian paling epik menurut gua yaitu rekan-rekan tim PMR selama upacara pengenalan lingkungan sekolah di tahun 2017 atau 2018. Semua dari barisan ujung lapangan upacara sampai ujungnya lagi yang bisa menampung 2000 siswa tumbang satu persatu. Terus karena UKS udah nggak cukup dipakai lagi, akhirnya kelas yang di samping UKS sebagai tempat evakuasi darurat, dan disitu semua kerasukan massal dan bingung mau urus yang pingsan atau yang kerasukan. Sekian dan terima kasih dari sekolah saya SMK Negeri 1 Kota Sorong. Dan ini nggak kejadian di sini doang ya. Mungkin kalau buat teman-teman gue nih yang pengen sekolah deh, yang dari SMP ke SMK terus pengen sekolah di SMK 1 Sorong gitu ya, jangan takut. Selagi lu baik-baik aja mah nggak bakalan kena gitu. Yang pertama imun lu dulu kuatin. Terus yang kedua jangan terlalu banyak bengong. Yang ketiga itu jangan terlalu banyak kecicilan. Pokoknya pesan dari gue itu aja sih. Jadi semua kejadian yang tentang ada, pasti di sekolah pasti bakal ada, entah itu penunggunya. Dan ini juga gue mau cerita nih pengalaman gue yang ada di sekolah gue. Jadi di sekolah gue itu tempatnya hijau ya, jadi bukan hijau semuanya hijau, jadi kayak ada pohon-pohon gitu, pohon beringin gede juga ada, terus pohon mangga gede juga ada gitu loh. Cuman kelihatannya itu malah bagus kalau lagi rame, cuman kalau lagi sepi udah deh, lu mau masuk kelas sendiri aja udah kayak berasa aneh gitu loh. Jadi gue sempet kemarin kayak silaturahmi gitu ke sekolah gue, silaturahmi berlima sama temen gue termasuk gue, jadi ya berlima. Dan pas gue itu datangnya gue malam-malam, perkiraan sih jam 8-an jam 9-an lah. Jadi cuman kayak iseng main aja gitu, iseng main kayak pengen lihat kelas gue yang dulu tuh apa ada perubahan apa enggak. Dan pas gue ngecek gue ngerasa kayak ada yang ngeganjal aja gitu di tubuh gue, bahwasannya kok ini kayak ada yang ngikutin gue ya gitu loh. Dan gak selang lamanya tiba-tiba bunyi kayak suara lemparan dari atas gitu, jedang gitu. Pokoknya gimana sih, pokoknya kayak ada lemparan gitu deh dari atas, kayak ember terus dilempar dari atas gitu kan. Emang sekolah gue tuh tingkat 2 ya, pokoknya gitu deh, kayak ada suara lemparan. Dan akhirnya gue sama teman-teman gue itu ya mau nggak mau kan ngacir gitu, kabur. Dan akhirnya paling kita ke kantor guru. Di situ emang lagi ada pengawasnya, bukan pengawas ini, pokoknya lagi ada yang jaga deh di situ. Dan akhirnya pas diceritain sama tukang sapunya gitu, dan gue baru tahu bahwasanya sekolah gue itu serem. Dan gue baru taunya ini pas gue udah lulus. Alhamdulillah sih di situ sih. Sebenarnya gue kalau masalah kayak gitu-gitu sih percaya nggak percaya ya. Soalnya ya emang semua tempat itu pasti ada bakal penunggunya gitu loh. Dan nggak semuanya itu bersih gitu loh. Jadi pas diceritain tukang sapu yang ada di sekolah gue, bahwasanya di sekolah gue itu ada suatu gerbang kayak tempat keluar masuk para jin gitu deh. Dan kesononya lagi itu katanya itu ada ada makam keramat katanya mah begitu.
Dan pas kita lagi ngobrol-ngobrol gitu ya, diceritain nama tukang sapunya, dan kebetulan gua ngobrolnya itu di pos sapam. Nah, di samping pos sapamnya itu kan ada pohon beringin tuh. Nah, kata Amang Sapu Jagatnya itu tuh ya, dia kan emang bisa ngeliat kayak gitu tuh. Katanya, udah jangan ngebahas kayak gini lagi, kita lagi diliatin tuh. Duh, gua kok jadi merinding nih. Kita lagi diliatin tuh sama ini, tanduknya gede gitu katanya. Terus matanya merah, rambutnya gondrong. Ya mau nggak mau itu genderuwo sih kalau nggak salah, cuman nih merinding sih parah gue. Iya, itu aja sih cerita. Dan gue baru tahu juga sih kenapa gue baru tahunya sekarang ya, cuman ya gue bersyukur aja gitu bisa baru tahu sekarang. Dan kira kalau gue ada lulus kan jadi aman-aman aja gitu. Ternyata emang bener sih, nggak di satu sekolah aja kok ya, jadi nggak usah takut deh, nggak usah takut kerasukan gitu. Cuman kalau misalkan itu tadi pesan gue tuh ya, kalau emang lagi di sekolah gitu, jangan ini deh, jangan banyak diem bengong gitu, jangan. Terus juga jangan terlalu banyak pecicilan gitu, jadi kayak orang biasa aja gitu. Biasa gimana sih orang biasa ya, ini kan alhamdulillah nih lagi nggak sekolah nih ya kan. Mungkin ada beberapa orang yang lagi sekolah, cuman mayoritas nih kebanyakan nggak sekolah nih ya. Cuman kalau udah di sekolah mah ya pasti bakal ada kok kejadian-kejadian kayak gitu. Dan jangan kaget juga gitu loh. Kalau gue sih sebenarnya kaget, dan gue baru ngerasain pertama kalinya gue gitu loh. Oke cuy, terima kasih nih buat kalian yang sudah nonton video gue kali ini. Mohon maaf nih apabila ada perkataan atau perucapan gue yang suka ngeblibet nih. Oke, cuy, mungkin minggu depan gue bakal membahas tentang temanya itu bikin merinding gue. Cuman judulnya gue nggak tahu nih ya, mungkin atau lu ada judul ataupun saran boleh aja komentar di bawah ya. Oke cuy, terima kasih buat kalian yang sudah nonton video gue kali ini. See you next time, peace, enjoy.